Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang guru cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali ya. Baik anak-anak, hari ini kita masuk di pembelajaran 6 di subtema kita yang pertama. Masih di tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwasanya setelah melakukan pembelajaran ini anak-anak bisa menggali informasi penting dari suatu teks dengan benar. Kemudian anak-anak juga bisa membuat peta pikiran itu dengan benar, dan anak-anak juga mampu bisa menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ya, informasi penting dalam bacaan. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas sekilas tentang informasi penting. Kita ulang sebentar ya, mana anak tentu masih ingat ya. Yang dikatakan informasi penting itu adalah masalah, merupakan inti masalah yang dibahas dalam suatu bacaan. Lah, di dalam bacaan itu tadi pasti ada isinya kan anak-anak. Lah, untuk mencari informasi penting tersebut, maka anak-anak harus membuat yang dinamakan dengan peta pikiran. Lah, bagaimana langkah kita untuk membuat peta pikiran? Kemarin kita sudah mengulang ya, yang 5W1H itu ya. Apa? Oh, apa? Berarti yang kita cari adalah objek yang dibicarakan. Kemudian siapa? Berarti yang kita cari apa? Orang yang dibicarakan. Kemudian kapan? Itu berarti waktu. Di mana? Merupakan apa? Tempat. Mengapa? Berarti itu apa? Alasannya apa? Kemudian bagaimana? Bagaimana itu berarti anak-anak apa? Menjelaskan uraian peristiwa. Nah, seperti itu ya. Oke, contohnya guru punya sebuah bacaan seperti ini anak-anak. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Paragraf pertama ya. Kemudian paragraf selanjutnya, dalam pertempuran itu pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Paragraf selanjutnya, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi pada bacaan di atas, ketika anak-anak akan menentukan informasi penting, maka langkah yang pertama yang dilakukan anak-anak adalah membuat peta pikiran. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan ya. Jadi dalam peta pikiran tadi anak-anak buat dulu. Buat itu yang 5W1H-nya. Apa? What? Apa? Berarti itu perjuangan pemuda Indonesia apa anak-anak melawan pasukan Inggris. Kemudian mengapa? Yaitu apa? Mengapa? Oh, Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Kenapa terjadi itu? Mengapa ya? Karena Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Siapa anak-anak yang terjadi itu? Yaitu Jenderal Malabi merupakan pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh. Kemudian di mana? Pertempuran terjadi di Surabaya. Kapan?
pada tanggal 10 November 1945. Bagaimana akhirnya? Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Itu tadi adalah contoh bagaimana anak-anak membuat peta pikiran. Nanti disambung ya di dalam buku bacaan, anak-anak silakan dibaca kembali, kemudian dicoba bagaimana membuat peta pikiran. Seperti itu ya. Membina persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi anak-anak kita sudah belajar ya tentang perjuangan para pahlawan kita dalam meraih kemerdekaan itu ternyata luar biasa sekali ya. Oke, seperti itu ya. Bagaimanakah kita membina persatuan dan kesatuan itu? Ada beberapa langkah anak-anak yang harus kita. Yang pertama adalah membina sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Ini yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada teman kita yang berbeda agama, maka kita harus saling menghormati. Toleransi beragama itu. Kemudian kita kembangkan sikap patriotisme dan setia kawan. Kembangkan sikap saling menghargai dan menghormati. Jadi selama teman itu harus saling menghormati, menghargai pendapat yang berbeda, tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri ya, seperti itu ya. Membina kerjasama antar daerah kalau kita ya sebagai antar teman. Mempelajari berbagai budaya dan kesenian daerah, seperti itu ya, bagian salah satu contoh kita membina persatuan dan kesatuannya. Upaya pemerintah membina persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi anak-anak, banyak sekali upaya pemerintah yang dilakukan dalam rangka untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Apa lakukan anak-anak? Menegakkan supremasi hukum. Nah, sering kita dengar ya seperti itu ya. Kemudian bisa memberikan pelayanan publik secara adil, jadi tidak membeda-bedakan, mencanangkan konsep kerukunan hidup ya, seperti itu. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari berbagai daerah. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ketika persatuan dan kesatuan bangsa itu kita bina dengan sebaik-baiknya, maka kita itu akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya ya anak-anak ya. Jadi terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Pasti ya, ketika kita hidup di masyarakat kok lingkungan kita aman, tertib, pasti anak-anak akan nyaman, seperti itu ya. Kemudian terwujudnya lingkungan kehidupan yang harmonis, tidak terjadi perpecahan, hidup rukun, saling menghormati ya, seperti itu ya. Menumbuhkan serta mempererat rasa persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terciptanya stabilitas dan integritas nasional ya. Pembangunan nasional pasti akan berjalan dengan lancar. Itu tadi beberapa manfaat ketika persatuan dan kesatuan itu dapat terbina dengan baik. Ya. Baik, anak-anak, harapan Bu Guru anak-anak bisa sudah bisa memahami ya bagaimana kita mencari informasi penting dengan menggunakan peta pikiran dan bisa membina persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti bisa disambung kembali dalam buku ya. Tetap semangat ya. Belajar dari rumah, semangat. Bu Guru minta maaf jika banyak salah dan hilang. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.